Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Daniarti dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang thoriqah sam'iyah, yang artinya metode audiolingual. Baik, langsung saja. Yang pertama, al-muqaddimah, yaitu pendahuluan. Salah satu keterampilan berbahasa yang harus kita kuasai itu adalah kemampuan berbicara atau kemampuan menyusun teks lisan. Namun, jika kita perhatikan sekarang ini, masih banyak siswa yang merasa kesulitan untuk belajar berbicara, terutama dalam mempraktekkan model dialog. Nah, adanya kurangnya kemampuan siswa dalam mempraktekkan model dialog itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bisa disebabkan oleh langkah-langkah yang kurang tepat dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan atau lain sebagainya. Jadi, bisa kita katakan bahwa metode yang digunakan guru untuk mengajar berbicara itu masih belum benar. Jadi, pengajaran bahasanya mungkin bisa dimulai dengan mendengarkan bunyi bahasa berupa kata-kata atau kalimat, kemudian melafalkannya sebelum pelajaran membaca dan menulis dimulai. Metode audiolingual penting untuk diterapkan karena untuk meningkatkan keterampilan berbicara dengan lancar dan cepat. Metode ini selain menekankan pengajaran bahasa melalui mendengarkan dan meniru, juga dimungkinkan menggunakan bahasa ibu untuk interpretasi. Selanjutnya, ta'rif wa taqrib thoriqah sam'iyah. Yang pertama, ta'rif thoriqah sam'iyah, yaitu definisi metode audiolingual. Menurut bahasa, audiolingual itu berasal dari dua kata yang menjadi satu bagian, yaitu bunyi dan bahasa. Audio berarti mendengarkan atau menyimak, sedangkan language berarti bahasa. Metode audiolingual ini adalah metode pengenalan pelajaran bahasa asing melalui latihan menyimak, kemudian dilanjutkan dengan latihan pengucapan kata dan kalimat dalam bahasa asing yang kita pelajari. Metode audiolingual ini juga metode yang didasarkan pada pendekatan yang mengandung beberapa asumsi. Salah satunya adalah bahwa bahasa adalah ucapan. Sementara itu, asumsi lain mengatakan bahwa metode ini adalah bahasa itu adalah kebiasaan. Kemudian, metode audiolingual ini juga metode yang menekankan pada pengulangan. Metode pembelajaran bahasa ini digunakan untuk lebih menghemat waktu. Metode ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan kombinasi teknik yang berbeda. Salah satu teknik yang dapat kita terapkan adalah metode imitasi atau preservasi. Metode audiolingual dapat dilakukan dengan menggunakan bunyi atau dapat disajikan langsung oleh guru melalui ungkapan-ungkapan yang sesuai berdasarkan suatu percakapan. Jadi di situ pelajar harus mendengar dan mengingat apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Nah, kemudian apa tujuan dari metode audiolingual ini? Tujuan dari metode audiolingual ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau ucapan dan untuk membiasakan melafalkan kalimat dengan tepat. Selanjutnya yang terakhir yaitu takrib thoriqah sam'iyah. Pendekatan itu adalah suatu pernyataan, pendirian, filsafat, dan keyakinan. Pendekatan itu adalah suatu aksioma atau jelas kebenarannya yang diyakini walaupun kebenarannya itu tidak mesti dapat dibuktikan. Konkretnya, pendekatan dalam pengajaran bahasa terdiri dari serangkaian asumsi mengenai hakikat bahasa dan pembelajarannya. Misalnya, asumsi dari
oral approach yang menyatakan bahwa bahasa itu adalah apa yang didengar dan diucapkan, sedangkan tulisan merupakan representasi dari ucapan itu. Asumsi yang menyatakan bahwa keterampilan menyimak dan berbicara itu harus diprioritaskan daripada keterampilan membaca dan menulis adalah dua contoh yang merupakan pernyataan keyakinan pendirian dan filsafat yang jelas kebenarannya. Metode audiolingual ini juga adalah metode yang mendasarkan diri kepada pendekatan struktural dalam pengajaran bahasa. Sebagai implikasinya, metode ini juga menekankan penelaahan dan pendeskripsian suatu bahasa yang akan dipelajari dengan memulainya dari sistem bunyi atau fonologi, kemudian sistem pembentukan kata, morfologi, dan sistem pembentukan kalimat, sintaksis. Kemudian pendekatan audiolingual dapat dikembangkan ke dalam beberapa metode seperti metode mem. Mem maksudnya itu adalah mimik dan mengingat. Adapun pendekatan metode audiolingual dengan menggunakan teknik mem dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan audio. Nah, manfaat dari menggunakan audio ini, manfaatnya adalah untuk melatih pelafalan, pembelajaran dalam melafalkan kata-kata bahasa dengan baik. Selain itu juga agar dapat membiasakan pembelajar melatih keterampilan mendengar dan keterampilan berbicaranya. Kemudian yang kedua, memperagakan sendiri percakapan tersebut. Jadi selama proses pembelajaran ini, si pembelajar ini tidak diperbolehkan untuk mencatat. Mereka hanya boleh menghafal percakapan sederhana yang diperdengarkan maupun yang diperagakan. Hal ini kan sesuai dengan prinsip metode audiolingual, di mana metode ini lebih menekankan pada urutan listening, speaking, reading, dan writing. Jadi pentingnya latihan itu pada pendengaran yang mengembangkan pada kemampuan untuk berbicara akan menghasilkan penekanan pada keterangan-keterangan mengenai bahasa asing tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Syukran jazilan afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.